Assalamualaikum, Bang Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah Kang, sehat. Ya. Nggak lagi sibuk training nih? Alhamdulillah sih ada aja Kang. Tuh ada pegawai belum pulang dari kemarin. Ya, Bang Muklis, Nah. kita tayang perdana nih di acara atau di channel baru nih. Udah tahu belum? Apa tuh channelnya Kang? Nah, channelnya ini namanya Training Review, disingkat TR. Voice Yeah, TR. jadi Okay. Training Review ini adalah channel yang mengulas, membahas, mengkaji, menginformasikan, dan merekomendasikan program-program training, khususnya training-training online, gitu Bang. Nice. Nah, kenapa channel ini dibuat? Jadi ini berangkat dari suatu keresahan. Seperti biasa, kalau kita di Trainindo ini kan kalau mau bikin apa-apa ngamatin dulu keadaan, terus kita lihat ada masalah apa, ada gap apa gitu kan. Nah, dalam bidang pelatihan dan pembelajaran ini selama setahun kita amatin, seiring dengan pengamatan kita juga terhadap kasus COVID begitu ya, yang semakin terus meningkat gitu. Jadi di bidang pembelajaran ini ternyata masih banyak perusahaan-perusahaan, organisasi, orang-orang yang belum begitu merasa nyaman dan belum bisa beradaptasi dengan pembelajaran online, khususnya pelatihan online. Ya, mungkin masih ngerasa asing gitu ya. Jadi mereka ini masih tetap kekeh kalau training itu pengennya offline dengan berbagai macam alasan. Nah, di satu sisi trainer juga dan pelaku training, pelaku bisnis training itu juga banyak yang mengalami hambatan, merasa mengalami hambatan kalau harus mengajar online, memfasilitasi training online. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kedua pihak ini bertemu, ya, lalu terjadilah deal training tatap muka langsung, dan di situ sangat berpotensi, sangat berisiko terjadi penambahan kasus COVID-19. Bahkan kita juga sudah banyak mendengarkan cerita gitu ya, beberapa teman kita, bukan beberapa, malah banyak gitu ya, teman-teman kita yang trainer, baik itu di corporate trainer ataupun sebagai professional trainer, mereka terpapar, bahkan ada yang meninggal juga begitu ya. Karena ya ini tadi gitu, aktivitas-aktivitas ini. Di PSBB kemarin yang 11 sampai 25 Januari itu kan sampai di highlight begitu ya. Salah satu aktivitas yang memang benar-benar dibatasi dan bahkan harus dilakukan online itu adalah meeting. Rapat, pelatihan, pembelajaran, semuanya dilakukan online. Nah, berangkat dari keresahan itu, saya membuat channel ini, gitu Bang. Gitu ceritanya. Jadi mungkin orang-orang tuh masih ngerasa asing, awam dengan training online, tidak yakin. Jadi kalau saya tanya nih ke banyak orang yang sudah menjalankan pelatihan online, coba-coba begitu, mereka mempertanyakan gitu, efektivitasnya kayak gimana. Terus kadang-kadang mereka juga tidak mendapat informasi yang detail tentang pelatihan online itu bagaimana, seperti apa begitu ya. Mereka cuma dapat infonya itu dari brosur aja, bahwa pelatihan ini dilaksanakan online dengan teknologi begini, yang kadang-kadang mungkin mereka juga nggak yakin teknologi-teknologi itu akan bisa menggantikan suasana pelatihan tatap muka langsung. Nah, untuk itu di channel ini saya sih berharap nanti para provider pelatihan, para trainer itu bisa menjelaskan, menceritakan gitu pelatihan-pelatihannya seperti apa, materi trainingnya kalau dibawakan secara online itu akan gimana, aktivitasnya akan seperti apa, apakah hanya berupa seperti webinar begitu, hanya ngomong begini lalu yang lain nyimak gitu, atau ada aktivitas yang memang mengacu pada active learning gitu. Ya, nah silakan nanti para provider pelatihan itu bisa bercerita di sini menjelaskan, termasuk juga dari pengguna jasa pelatihan, ya khususnya yang online, yang akan menggunakan jasa pelatihan online juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita tampung, Bang. Ya, itu nanti kita akan fasilitasi, kita akan interview begitu ya, ngobrol-ngobrol dengan training provider, dan semua pertanyaan itu kita tampung, kita tanyakan kepada training provider itu. Jadi nanti saya berharap tidak perlu lagi ada pertemuan langsung hanya untuk presentasi gitu, Bang. Udah deh, gak perlu datang ke kantor buat presentasi, nonton channel ini aja begitu Bang. Keren kan? Jadi kalau mau
in-house training online, karena udah nonton channel ini tinggal telepon aja providernya, lalu undang untuk pelatihan. Pelatihannya juga online, tidak ada tatap muka langsung sama sekali gitu loh Bang. Dan itu tentu saja akan meminimalisir risiko ya, harapannya kan gitu ya, meminimalisir risiko penyebaran virus corona. Itu sih Bang, pendeknya. Pendek menarik banget nih. kan? Menarik ya, memang nggak boleh panjang-panjang kan. Jadi gini, mungkin banyak juga yang belum kenal saya gitu, artinya saya juga belum terlalu lama di dunia learning, tetapi ini saya banyak belajar dari Kang Isman dan saya support dengan ada hadirnya channel ini gitu. Kenapa? Karena memang hari ini kita hidupnya tuh nggak, kita selalu punya pilihan kan, tapi hari ini hidup kita tuh bisa dikatakan pilihan itu menjadi sempit. Ya artinya kalau pilihannya yang kita ambil misalkan offline gitu ya, ya resikonya pasti besar gitu ya. Sementara kalau kita ngotot mau di online juga resikonya pasti lebih kecil gitu. Artinya hanya perlu adaptasi. Ini saya ngomong dari sisi saya dulu Kang ya. Nanti dari sisi saya ini paling tidak kita sedikit banyak mungkin sharing dulu lah ya, bahwa channel ini nanti channel edukasi, channel untuk membagi informasi, channel juga untuk mempermudah banyak orang lebih mengenal para trainers gitu. Dan jangan lupa kalau Anda juga butuh training bisa ke Trainindo ya. Jadi bukan cuma ke sana gitu. Saya dagang juga boleh ya. Sekalian jualan. Iya dong. Nah, boleh. jadi Kang ada sebenarnya gini, ini sebenarnya ada dua sisi ya. Kalau buat saya pribadi, training online itu jadi lebih fleksibel gitu. Contoh misalkan saya dulu nggak pernah punya peserta dari luar negeri. Gitu. Saya sekarang dengan training online, saya punya peserta dari Dubai, peserta dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Singapura, walaupun orang Indonesia juga gitu. Artinya saya bisa menjangkau yang lebih luas. Jadi kita lihat dulu dari sisi yang positifnya. Terus yang kedua, seberapa besar sih efektivitasnya? Ya kalau menurut saya sih tergantung dari materinya kita gitu. Kenapa? Ya mungkin kalau training teknis misalkan training ngelas kapal gitu ya nggak mungkin kita pakai online. Tetapi selama misalkan masih bisa dilakukan praktek jarak jauh, kemudian bisa menggunakan, Kang Ison tuh pernah cerita sama saya bagaimana membuat micro learning, jadi tidak memberikan materi itu sekaligus gitu ya, tetapi dipecah-pecah sehingga orang menerimanya dengan baik. Jadi pemahaman-pemahaman itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kuncinya di bagaimana memahami bahwa trainingnya bisa berlaksana hampir sama, karena kita nggak bisa bilang pasti lebih bagus online atau offline atau sama. Memang offline itu semua mengakui lebih nyaman. Tetapi hari ini kalau kita mau memilih di offline, ya pasti sulit. Kenapa? Satu, kalau kita misalkan mau nekat seperti zaman dulu, tembak aja langsung. Coffee break sekali, makan siang atau isoma, baru coffee break. Itu resikonya tinggi. Bahkan sekarang kalau ikut protokol ya kayak tadi nih, saya potong nih, barusan kedengeran suara lintas ya, itu memang karena online begitu ya. Jadi kadang-kadang ntar tukang roti lewat, tukang apa lewat ya biasa. Jadi saya lanjut ya. Kalau kita ikut protokol, itu biasanya malah diharuskan 15 menit sekali harus keluar ruangan. Ruangan dibersihkan, baru masuk lagi. Bayangkan teman-teman semua ya, kalau Anda membawakan training atau Anda sebagai pengundang trainer, belajarnya 15 menit sekali mesti keluar. Apa yang dirasakan sama kita? Kita aja ngajar aja bingung menciptakan ikatan emosional sama peserta. Peserta juga gitu, lagi enak-enak belajar tiba-tiba mesti di-cut keluar dulu. Belum lagi semua pasti mengakui betapa sulitnya menggunakan masker dalam waktu yang panjang. Bohong kalau menurut saya, orang pakai masker itu tahan sampai berjam-jam itu pasti menyiksa. Belum lagi kalau habis makan jengkol terus dia ngomong, stres deh. Jadi biasanya orang yang kebauan ini bau sendiri gitu kan. Artinya ini banyak hal yang menjadi handicap gitu. Nah, ini makanya kenapa sekarang kita memang saat ini dalam kondisi sulit memilih gitu. Tetapi kan never ending learning, kita semua sama-sama sepakat itu gitu. Jadi ya coba kita dengan konteks belajar online dipahami, dijalankan, kemudian dilatih, ya lama-lama jadi biasa. Saya ngalamin sama Trenindo sama Kang Isman dari tahun lalu bulan Mei. Tepatnya pas Ramadan kita bikin training online yang pertama kali. Itu pun juga kita beradaptasi. Tetapi ya tadi kalau nggak pernah coba kan nggak pernah tahu. Kalau nggak membiasakan nggak akan pernah terbiasa. Jadi harus dilatih, harus dibiasakan sampai akhirnya jadi sesuatu yang ya natural, yang orang bilang sekarang new normal. Itu sih mungkin kira-kira Kang Isman poinnya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian nih, buat para provider, saya mengundang Anda
untuk mempresentasikan training Anda di sini, ya, di channel ini, dan nanti akan kita sebarluaskan, ya, baik itu di media sosial ataupun melalui email-email begitu. Kita akan sebarluaskan seluas-luasnya supaya training Anda itu diketahui oleh masyarakat pengguna jasa training atau yang memerlukan jasa pelatihan, ya. Ceritakan bagaimana online training Anda dilakukan, bagaimana materi-materi itu diberikan secara online, aktivitasnya apa saja, dan juga eh, metodologi yang digunakan, ya, durasinya juga berapa lama, itu yang harus Anda ceritakan nanti. Dan termasuk nanti saya akan mewakili para pengguna jasa pelatihan, bertanya pada Anda mengenai aktivitas tersebut, mengenai efektivitas, mengenai materi dan sebagainya. Tapi ini bukan acara sidang ya teman-teman sekalian ya, bukan berarti kita menghakimi, enggak, kita ngobrol aja, formatnya ngobrol, presentasi begitu, sehingga harapannya nanti dengan diceritakan seperti itu, materi-materi training yang Anda punya, program-program online training yang Anda punya itu bisa diketahui secara luas ya. Begini loh jadinya format online training saya atau format training saya kalau dilaksanakan secara online. Tidak akan mengurangi sedikit pun efektivitasnya. Nah, itu semua bisa Anda ceritakan. Juga para pengguna jasa training, Anda silakan simak presentasi penjelasan-penjelasan dari para provider training ini sehingga Anda mendapatkan gambaran yang detail ya. Saya rasa 30 sampai 45 menit presentasi begitu ya. Saya wakili di sini menyimak presentasi dari para provider. Itu adalah waktu yang cukup ya untuk menyimak satu program training. Pasti detail sekali. Nanti kalau misalkan ada yang lebih dibutuhkan lagi informasinya, Anda bisa hubungi provider tersebut lebih lanjut.